Laki-laki kalau ada perdarahan di orificium uretra externa, ini kan penis. Terus itu untuk lubang pipisnya. Ya. Ini OUE-nya kalau ada darah itu nggak boleh dipasang kateter. Terus ada hematom pada skrotum, skrotumnya ada hematomnya. Hematom itu bengkak atau ada kebiruan, pinjolan, itu nggak boleh dipasang juga. Satunya adalah rectal tose prostat melayang. Rectal tose prostat melayang itu dicolok dubur. Harusnya kan tidak teraba prostat, tapi karena ada trauma maka prostatnya itu teraba. Jadi itu nggak boleh dipasang kateter ya. Itu kontraindikasi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak boleh dipasang bila terdapat perdarahan di orificium uretra externa, di lubang pipisnya, bukan di vaginanya ya, di lubang pipisnya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya hematom perineum. Kan antara vagina dan anus itu kan ada jaraknya, itu namanya perineum. Kalau ada hematom di situ, lebam, itu jangan dipasang ya. Jangan dipasang, itu tanda bahwa ada perdarahan internal di situ. Siapa tahu terjadi ruptur pada uretra. Kalau ruptur pada uretra ditambah oleh kateter kan tambah parah bleedingnya ya. Jadi nggak boleh dipasang. Nah itu adalah kontraindikasi ya. Jadi kalau besok ada soal ditemukan hematom skrotum, berarti kalian harus berpikir, oh itu kontraindikasi. Ini harusnya pakai kateter, namun karena ada hematom skrotum maka tidak dipasang. Disampaikan pas waktu ujian ya. Atau pada perempuan ada perdarahan di orificium uretra externa, maka itu tidak dipasang juga karena kontraindikasi. Itu ya. Kemudian FG. G itu adalah gastric tube. Gastric tube itu NGT. NGT. Pemasangan NGT itu boleh dilakukan kalau pasiennya tidak ada trauma basis kranii. Kalau ada curiga basis kranii, maka itu masuk ke kontraindikasi. Siapa yang masih ingat apa tanda-tanda curiga fraktur basis kranii? Perdarahan di mulut hidung. Perdarahan dari telinga. Terus rakun ais. Ya, bladi otore, bladi renore. Terus rakun ais. Rakan ais. Di sini tuh di belakang Betel sign. Rakan ais itu mata panda yang seperti kebiruan itu. Kemudian selanjutnya betel sign. Betel sign itu ada kebiruan di tulang mastoid. Hafalkan ya. Kalau di soal ada 3 itu, maka tidak boleh dipasang NGT. Kalau tidak ada, baru boleh dipasang. Kemudian selanjutnya G terus H. H itu adalah heart monitor, pulse oximetry sama pemeriksaan radiologi. Oh sorry, itu belum secondary survey ya, itu masuk primary ya. Sampai H itu adalah primary ya. Tapi tadi E itu dievaluasi dulu, baru lanjut ke G, F, G, H. Itu masih primary ya. Saya ulang lagi, masih primary. A, B, C, D, E, F, G, H itu masih primary. Cuma di E tadi dievaluasi dulu ya. Kemudian selanjutnya ini saya bahas cepat dulu ya. Nanti kita tambahin detail-detail yang harus kita pahami. Kemudian secondary survey. Secondary survey itu dilakukan ketika primary survey-nya sudah teratasi semua. Nah, apa yang dilakukan di secondary survey? Kita melakukan pengkajian atau anamnesa ke pasien dengan cara menanyakan tentang ini pakainya sampel ya, bukan ampel ya. Tambahin S, sampel. Di primary itu di bawah itu kan ampel ya. Iya. Yang terbawah itu sampel pakainya ya. Ini masih yang lama ini buat investing maksudnya yang lama. Itu kan masih ampel ya? Iya. Itu harusnya sampel. Sampel itu S-nya adalah sign atau simptom. Sign atau simptom. Jadi SAMPLE. Sign atau simptom. A-nya alergi, M-nya medication, kemudian P-nya past history, kemudian L-nya last meal, I-nya event, E-nya event. Atau kalau Pak saya kalau ujian susah bahasa Inggris ya sudah pakai bahasa Indonesia. Pakainya kompak.
pakainya kompak. Kompak itu adalah keluhannya apa? Kan sign symptom kan itu. Ya, keluhan. Bu, Pak, keluhannya apa? Masih sesek, Mas. Enggak, ya. Keluhan. O-nya obat. Bu, obat terakhir yang dikonsumsi apa? Saya tadi pagi mengkonsumsi Captopril, Amlodipin, ya, Glibenclamid. Nah, itu dicatat obatnya. Keluhan, obat, M-nya adalah Makan makan terakhir. terakhir. Bu, makan terakhir apa? Sebelah. Makan terakhir apa lagi ya? Bubur. Apa namanya? Bubur. Nah, dicatat semuanya. Goyong. Ya. P-nya apa? Penyakit penyerta. Bu, ibu punya, ini setelah kondisinya stabil ya, ditanya-tanya itu. Punya DM Pak, saya punya hipertensi, punya DM. Nah itu ditanya semua untuk penyakit penyertaan. Alergi, ibu punya alergi enggak? Saya kalau pakai antibiotik A ini saya alergi Pak, berarti nanti kita tidak memberikan antibiotik itu, baik alergi obat maupun alergi makanan, ya, atau alergi yang lain, ya. Alergennya ditanya, alergi udara dingin, alergi serbuk bunga, alergi apapun, ya. Kemudian selanjutnya kejadian, Bu, tadi itu gimana sih kejadiannya, Bu? Saya tuh habis ke pasar Pak, tapi pas mau nyebrang ditabrak sama anak SMA yang mau berangkat. Kejadiannya, jadi tabrak dari belakang. Oh pantas kok itu di sini tadi ada luka, karena tabrak dari belakang. Untuk menanyakan biomekanika traumanya, kejadiannya seperti apa sih? Atau pas tabrakan dengan motor atau mobil dengan mobil. Oh pantas kok yang luka di bagian bawah karena terjepit dashboard misalnya. Ya. Itu untuk menanyakan kejadiannya. Terus kemudian di secondary survey setelah anamnesa adalah lock roll. Dilakukan lock roll itu satu orang dari atas, dari kepala, yang tiganya nanti saya ajari ya. Kita miringkan bareng-bareng. Dalam hitungan ketiga miring ke kanan. 1, 2, 3 miring ke kanan. Nanti dicari ada trauma atau tidak. Kemudian dicek semua lubang yang ada di tubuh. Telinga, hidung, mulut, mata, orifisium urethra externa, anus, vagina, itu semuanya dicek apakah ada perdarahan atau tidak, ada tumor atau benjolan atau tidak, ada lesi atau tidak, ya, semuanya dicek. Ada perubahan bentuk, tumor, luka, sakit, namanya BTLS. Bentuknya ada deformitas tidak, ya, tumor itu benjolan, ada luka tidak, lesi, memar, luka terbuka ataupun rasa sakit. Bu, ini saya tekan sakit nggak di bagian mulut, di bagian telinga, sakit nggak? Enggak. Nah, itu harus dicek ya. Terus kemudian terakhir baru kalian cek TTP-nya, tanda-tanda vitalnya, blood rate, RR, tekanan darah, suhu, pulse oximetry, itu semuanya dipastikan semuanya sudah stabil. Kalau sudah stabil, maka nanti kita siap untuk memindahkan ruangan atau merujuk. Ya. Wah, pasien ini ada trauma di dada, kemungkinan ada fraktur di iga kosta, ya. Di sini nggak bisa. Nah, pastikan dulu TTP-nya stabil, baru nanti dirujuk. Besok kalau kalian kerja di puskesmas atau pelayanan kesehatan yang tipenya C, itu kan belum komplit. Kalian harus bisa memastikan pasiennya stabil dulu, baru nanti dikirim ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi atau yang lebih komplit alatnya. Ya. Jadi pastikan sebelum merujuk tanda-tanda vitalnya sudah stabil. Ya, rujuk ke OK atau kalian di GD. Pasiennya ada luka di kepala, nanti mau di hekting. Kalau di GD bisa di hekting situasional ya di hekting dulu. Kalau tidak harus di kraniotomi atau karena ada luka kita kirimnya ke OK. Kita telepon pasien Sito itu berarti pasien yang harus segera dioperasi. Nah, berarti kita kirimnya ke OK, tergantung kondisi pasiennya seperti apa. Ya. Atau pasiennya tidak sadarkan diri nih, BCS-nya 3 atau koma, berarti kita larikannya ke ICU. Jangan langsung ke ruang jenazah ya. Belum. Ya. Kita stabilkan dulu ke ICU. Nah, nanti kalau misalkan kalian ketemunya di IGD sudah parah,
ya, dan sudah tandanya hitam, nah itu rujuknya ke kamar jenazah. Ya, kalau sudah meninggal, sudah diselamatkan primary sama secondary-nya, tapi ternyata tidak tertolong, ya berarti ke kamar jenazah. Ya, tapi jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Kalau merah itu jangan sampai jadi jenazah. ya. Kalau merah jadi kuning nggak masalah ya. Nah itu adalah primary dan secondary ya, atau initial assessment. Terus hal-hal yang perlu dipahami adalah kemarin ya ada 2 curiga fraktur yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah tadi fraktur basis kranii, sama nanti di RW untuk kontrol servikal adalah curiga fraktur servikal. Siapa yang masih ingat kemarin? Curiga fraktur servikal. Servikal itu di sini. Tandanya apa kemarin? Ada luka atau jejas dari arah klavikula ke arah kranial, ke arah kepala ke atas. Ada jejas, ada kebiruan, ada lecet, ada memar. Itu sudah harus curiga ya bahwa itu ada curiga fraktur servikal. Terus apalagi? Multiple trauma itu berarti trauma lebih dari satu bagian tubuh atau lebih dari satu tempat. Fraktur humerus sama fraktur femur. Fraktur daerah radius ulna sama cruris dan crura. Ya, berarti itu lebih dari satu tempat. Atau ada fraktur di vertebra sama fraktur di costa, itu multiple trauma. Kita sudah harus curiga bahwa servikalnya juga kena. Terus apa lagi? Ada trauma kepala dengan penurunan kesadaran atau namanya trauma kapitis dengan penurunan kesadaran. Ada trauma di kepala dan pasiennya adalah penurunan kesadaran. Itu sudah harus curiga juga bahwa itu fraktur servikal. Satu lagi yaitu biomekanika trauma mendukung. Biomekanika trauma mendukung. Ya kayak tadi, karena kejadiannya ditabrak dari belakang, berarti kemungkinan servikalnya kena, atau tabrak frontal, ya pasti di daerah kepalanya juga akan ada benturan, ada penurunan kesadaran. Itu namanya biomekanika trauma mendukung. Itu dihafalkan, nanti di ujian biasanya ditanyakan tuh. Apa saja tanda dari curiga fraktur servikal? Ada 4 itu. Kalau curiga fraktur basis kranii ada 3 ya kemarin, yaitu gladiolatore atau gladiolatore, keluar darah dari hidung dan telinga, Raken eyes sama Betel sign. Nah, dihafalkan. Itu apa? Terus kemudian kita langsung aja ya, jangan terlalu banyak materi ya, jangan terlalu lama. Oke, kita langsung ke tindakan saja ya. Sebenarnya initial assessment itu tidak lebih dari 5 menit dan sudah harus selesai, karena dilakukannya simultan, tidak hanya satu orang. Tapi karena kalau kalian ujian kan sendiri, jadi setiap individu itu harus bisa melakukan initial assessment. Tapi nanti kalau di rumah sakit, ini dilakukannya bareng-bareng. Jessica A, Teza B, bintangnya, Alia C-nya, dan seterusnya ya. Jadi pegang satu-satu biar cepat. Yang A-nya udah teratasi ke D, B-nya sudah teratasi ke E. Ya, jadi simultan terus. Ya, kita langsung aja. Udah di situ aja. Oh, di situ. Naik situ. Ini kita geser dulu. Agak ke tengah. Naik ay. Naik awas, Mit. Lateral. Oke, sip. Cukup. Tunjuk lagi. Sudah sini. Aduh, kesemut. Belum banget ya. Misi dong yang video. Sol, jangan serakah, nggak boleh serakah. Sol. Kita siapkan dulu peralatannya.
Mancing YouTube. Iya, praktek gitu, Jo. Awas ya, ini nanti banyak mahasiswa itu biasanya yang tidak selesai Diamputasi. karena terlalu banyak. Kalau sampai selesai itu, Pak. Itu Sol, bentuk apa Sol? Sumbing. Itu di dadanya. Paling itu. Silakan. Yang tembak aku tahu, udah rusak aja. Ya gara-gara kamu Sol. Emang kayak gini gak sih apa yang rusak? Dijeda dulu lagi siapin alat. Bener malah kayak harusnya kamu Iklan dulu guys, iklan dulu. lihat. Itu kan foto. Iya, Iklan dulu. video. Kayak dibuat stiker. Jo, untuk kamu lihat grup. Kamu kalau nggak lihat grup. Pertama adalah dangers atau prinsip 3A ya. Prinsip 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri kita pakai handscoon. Kita lihat apakah ini 10 menit atau tidak. Pakai handscoon ya guys. Besok kalau ujian ada ini juga ya. Apron. Ada pelindung apron, ada pelindung kepala, ada Google, semuanya dipakai. Ada Kacamata Google, sepatu boot dan itu dipakai nggak ya. steril. Cuma itu aman kalau ada aman diri. Nah, itu aman diri. Aman Besok diri. ujian lengkap pokoknya. Aduh takut tuh. Aman diri, aman pasien. Pakai handscoon, pakai Google, pakai apron, semuanya dipakai ya besok ya. Iya. Kayak Aman gitu. lingkungan, Lagi kita Pak aman Bambang. lingkungan pasien. Pindah tas gini masih dingin. Kemudian amankan pasien ya, amankan pasien, Oh, dia kita langsung tempatkan ngikut sih. pasien di tempat yang datar, yang rata. Ditulis apron. Aman diri, aman lingkungan pasien sudah. Kemudian kita seperti kemarin cek respon Pasien. Pak, bangun Pak. Mending nanti. Ya, bangun. Pak, ini berarti respon ya. Iya, nggak bener. Respon, berarti remaja ya. Berespon. Kemudian yang kedua Tanpa adalah kayak kita cek di salam gitu kayak. korpus sternumnya, nyerinya ya. Pak, mana Pak? Pak, Membuka ya, membuka mata ya. Nah ini karena bukan kasus cardiac arrest. Kalau cardiac arrest seperti kemarin RCP ya, C dulu. Karena tidak, maka kita yang dulu. pertama setelah 3A AFPU atau cek respon langsung ke RB plus kontrol Servikal. Bapak berarti nggak usah orientasi. orientasi. Enggak usah. Assalamualaikum Bapak. Saya RJP juga enggak, Pak? Pak, ini Bapak kan karena seperti ini ya Pak. Takut Ini mata ya, mau- takutnya penilaiannya Kalau kesedia. initial assessment kegawat daruratan nggak perlu Orientasi orientasi. Semuanya, ya. Pak. Semua ada Pak. Ini langsung. Misalkan uprek masuk ruangan langsung tindakan aja. Iya, langsung, J. Betul. Karena kegawat daruratan. Oh, iya, Berarti iya. menyiapkan Sudah, alat, kan? sudah menyiapkan alat. Sudah ya. Nah, ini Langsung langsung aman diri, aman bahasa pasien, kerjanya aman langsung lingkungan. pastikan prinsip 3A. Oh iya. Kalau kegawat daruratan. Oh, 3A. Kemarin cokin kemarin. Ah, perkenalkan ya, ya saya di sini mau nolong Bapak ya Pak ya. Udah kesel. Enggak ya. Ngomong Karena banyak, kegawat ngomong daruratan. langsung. Khusus untuk Langsung kegawat gitu, daruratan iya, ya. Pak, langsung. RJP juga, RJP kan enggak cardiac arrest, jadi langsung ya. Langsung prinsip 3A. Bilang Langsung prinsip daftar. 3A. Ya, udah. Ganti kan. Terus kemudian tadi sampai Bukan ke selamat cek pagi, respon sudah Bapak. ya. Iya. Maka kita kalau pasiennya trauma, maka kita cek apakah ada tanda-tanda trauma servikal atau tidak. Tidak. Disebutkan besok. Kalau di soal di situ ada, maka saya tidak melakukan pemasangan ekolar karena tidak ada Trauma servikal. tanda-tanda Trauma fraktur servikal. Kalau ada langsung pasang. Nekolar. Berarti 4 tadi ya, tidak usah saya sebutkan ulang ya. Ada 4 tanda pasien mengalami curiga fraktur servikal. Kalau ada, maka kita pasang nekolar. Cara masangnya dari sana. Sini, Jess, kamu berdiri dari sini, Jess. Biar aku duduk baik. Kalian masukkannya dari sebelah sisi sini ya. Ini ditekuk di dalam. Seperti ini. Dorong, Jess. Dorong tanpa memanipulasi ini, ya. Ada satu, saya sebagai Sabar, leader. Jess. Bentar. Saya leader. Saya megangin seperti ini, memfiksasi kepala. Baru Jessica masukin ke sana. Jess, masukin. Tanpa diangkat. Ya, coba. Ya. Terus dorong terus. Dorong. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian ambil ini dari samping. Kemudian sapukan ke depan. Ya. Baru setelah itu kalian kunci. Ya. Seperti ini. Kalau uprek kan Mbak sendiri. Ya sendiri ya apa-apa, nanti tinggal dimasukkan aja dari samping. Kan nggak ada yang nolong.
Nah kalau ada yang nolong, satu untuk fiksasi kepala, satu untuk masukkan. Ya, itu caranya. Itu untuk neck collar. Neck collar dipilih yang rigid seperti ini, bukan neck collar yang post operasi. Kan ada yang kayak bantal tuh, bisa. Itu untuk post op, bukan untuk yang trauma. Kalau trauma pakainya yang seperti ini. Jelas ya? Iya. Oke. Sebelum dipasang, kalian bisa cek dulu apakah ini sudah sesuai dengan leher pasien atau belum. Lebarnya. kebablasan. Ini kan gini, kan pas. Cara ukurnya seperti ini. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Sesuai dengan pasien ini. Ya, ini bisa dilebarkan. Ini ya, ini ada kuncinya ini. Ada lubangnya, ada 4 ya. Tinggi atau rendahnya tinggal dikunci. Ini kunci. Jadi yang pertama sebelum dipasang kalian cek dulu lebarnya sudah sesuai atau belum. Cek di sini dulu. Pasin di sini. Ini kan sudah pas nih. Baru dimasukinnya adalah seperti ini ya. Dari sebelah kanan. Ya, masukkan. Tadi satunya memfiksasi, satunya masukin di sini. Terus kemudian nanti disatukan. Ini ya. Itu untuk kontrol Servikal. Kita pasang lagi. Bantuin Jessica. Nah. Jessica tidak peka. Oke, sudah ya. Sudah terpasang. Kemudian kita selamatkan selanjutnya adalah RW. Kita selamatkan RW. Menyelamatkan RW atau manajemen RW kemarin ada 2 ya. Yang pakai alat sama yang tidak pakai alat. Nah, kalau kita pakai alat, ya itu berarti alatnya nanti. Kalau di soal kok tidak pakai alat, berarti ada 2 kemarin. Ya, pakai vertil chin lift atau jotras. Jotras itu untuk yang Trauma servikal. ada trauma servikalnya. Ada trauma servikal, kita kemarin bisa lakukan Jotras. jotras. Ya, kalau tidak ada trauma, kita Vertil chin lift. tekan dahi, angkat Dagu. Itu ya, membebaskan saluran nafas. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan penilaian airway. Penilaian airway kemarin dengan look, listen, and Feel. Look, listen, and feel itu lihat gerakan saya. Satu gerakan bisa tangannya diletakkan di dada ya. Kita lihat pergerakan dada kanan kiri ada atau tidak, simetris atau tidak. Ya. Kita dengarkan dan rasakan hembusan nafas pasien, terdengar dan terasa atau tidak. Ya. Ternyata kita mendengarkan suara gargling. Darah. Apa yang dilakukan? Suction. Suction. Kalau pakai alat. Kalau tidak pakai alat, kalian pakai ada pasang nggak? Ada. Oh, ini. Kalau manual tidak ada alat, kita cross finger dan finger Swab. Finger swab. Cross finger swab. Ya, itu untuk membebaskan jalan nafas yang manual tanpa menggunakan alat. Kalau gargling, kalau pakai alat, kita siapkan suction ya. Kita ganti sarung tangan steril. Oh, kalian nggak bawa packing ya? Ambil bag. Oh iya. Terus, kita lakukan hiperoksigenasi ya. Hiperoksigenasi. Kita sebelumnya hiperoksigenasi dulu ya. Ada. Ambil aja satu ya. Hiperoksigenasi dulu sebelum di suction, dan ingat prinsip 3A suction. Apa? Atraumatik. Asianotik, aseptik. aseptik dulu, Iya, aseptik, aseptik, atraumatik, asianotik. kan steril ya. Iya. Nah, kita hiperoksigenasi dulu pakai ambu bag. Kemudian setelah itu kita ganti sarung tangan. Yang kanan disterilkan, yang kiri di-on-kan ya. Kemudian kita ambil pakai tangan kiri, tangan kanannya kita ambil yang bagian dalam.